Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 12 OTKP 3 akan mempresentasikan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa selaku ketua dari kelompok 2. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Aika Karlina, Dara Nada, Kiki Widyarani, Melina Rizky, Krisnawati, Dela Puspita, Ageng Pratiwi, dan Ade Ana. Apa sih iptek itu? Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk sebuah kemajuan. Kemajuan iptek juga memberikan pengaruh positif dan negatif bagi bangsa dan negara. Pengaruh positif iptek yang pertama dalam aspek politik. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemajuan bangsa Indonesia. Keterbukaan, contohnya yaitu mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian kebebasan, yaitu meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas yang positif. Kemudian demokrasi, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat. Yang kedua dalam aspek ekonomi. Pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang terakhir, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. 3. Aspek sosial dan budaya. Secara tidak langsung terjadi transformasi ilmu pengetahuan seperti bidang komunikasi dan bidang informasi. Dan yang kedua, mencontoh tata nilai sosial budaya negara lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Seperti mengutamakan orang yang berkebutuhan khusus atau difabel dan budayakan mengantri. Dan yang tiga, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. 4. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, makin menguatkan supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Pengaruh negatif iptek yang pertama dalam aspek politik, yaitu mempengaruhi pikiran untuk berpaling dari ideologi Pancasila. Yang kedua, berakibat terjadinya tindakan anarki. Yang ketiga, munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Yang keempat, semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator mayoritas, dan tirani mayoritas. Yang terakhir, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Yang kedua yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi terbagi menjadi 5, yaitu 1. Membanjirnya barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, penguasaan pihak asing terhadap perekonomian Indonesia. Yang kedua, timbulnya kesengajaan ekonomi. Yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator ekonomi yang mekanisme ditentukan oleh pasar. Yang kelima, sektor ekonomi rakyat yang bersubsidi makin berkurang. 3. Aspek sosial budaya. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan lebih bangga terhadap produk dari luar negeri. Kedua, munculnya sikap hedonisme. Hedonisme yang artinya kenikmatan pribadi sebagai nilai hidup tertinggi. Ketiga, muncul sikap individualisme. Individualisme yaitu sikap mementingkan diri sendiri dan memandang orang lain tidak berarti. Keempat, kesenjangan sosial yang makin tajam. Kelima,
Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Yang terakhir, memudahnya semangat religius, gotong royong, solidaritas, dan kepedulian sosial. Yang keempat ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, dapat menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, penyalahgunaan produk iptek untuk tujuan kriminal. Yang ketiga, meningkatnya kejahatan di dunia maya. Yang keempat, adanya ancaman disintegrasi dan negara yang akan menggoyahkan NKRI. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, di bidang politik, yaitu menegakkan supremasi hukum. Yang kedua, di bidang ekonomi, yaitu meningkatkan komoditas ekonomi. Yang ketiga, di bidang sosial budaya, yaitu terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang keempat, di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Sebelum kami mengakhiri presentasi kali ini, ada pepatah menurut George Kors bahwa teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat, tetapi teknologi di tangan guru yang hebat itu transformasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.